Halo, namaku Raka. Aku masih duduk di bangku SMA waktu itu. Kakakku, Bayu, adalah sosok panutan di keluarga. Umurnya 17 tahun dan baru saja lulus. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di Karanganyar, dekat kaki Gunung Lawu. Bayu adalah tipe anak yang aktif dan berjiwa petualang. Beberapa minggu setelah kelulusan, ia bilang ingin melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama 3 orang temannya. Waktu itu, tidak ada yang merasa aneh. Semua terasa normal. Ayah mengizinkannya dengan syarat pulang sebelum malam minggu, dan ibu sempat memberinya bekal nasi uduk dan telur asin, menu favorit Bayu sejak kecil. Kami melepasnya dengan senyum. Aku bahkan sempat berteriak sambil bercanda. "Jangan ketemu Nyi Roro Kidul di puncak ya, Kak." Bayu hanya tertawa dan mengacungkan jempol sebelum menghilang di tikungan jalan. 2 hari setelah keberangkatan Bayu, rumah terasa lebih sepi. Tapi aku malah sempat berpikir, mungkin ini saatnya aku menikmati rumah sendiri tanpa saingan di depan TV. Namun malam itu, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di tengah kabut. Kabutnya tebal, dingin, dan basah. Aku mendengar suara rintihan pelan dari dalam kabut. "Raka, pulangin aku!" Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungku. Jam menunjukkan pukul 03.33. Hening! Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang malam itu. Aku hanya menganggapnya bunga tidur. Tapi ternyata mimpi itu terus berulang setiap malam. Hanya suaranya yang makin jelas dan makin putus asa. Di hari ketiga, ibu mulai merasa gelisah. "Ayah, coba hubungi Bayu. Sudah waktunya mereka turun kan?" Tapi HP Bayu tak bisa dihubungi. Satu persatu temannya juga tak bisa dihubungi. Hari itu juga aku mulai merasakan sesuatu yang lebih aneh. Saat sedang mencuci tangan di kamar mandi, air keran tiba-tiba berubah dingin seperti es. Dan di cermin muncul embun berbentuk telapak tangan kecil. Aku diam, takut, tapi menepisnya sebagai halusinasi. Mungkin cuman kebetulan, tapi dalam hati ada suara kecil yang terus berbisik. Ada yang tidak beres di atas sana. Bayu dan ketiga temannya, Dion, Aldi, dan Putra, akhirnya memulai perjalanan dari base camp Cemoro Kandang. Cuaca cerah tapi berangin. Di pos pertama, Bayu terpeleset ketika mencoba menyeberangi batang pohon tumbang. Lututnya tergores cukup parah. Mereka sempat ingin membatalkan pendakian, tapi Bayu ngotot lanjut. Namun setelah insiden itu, semuanya mulai berubah. Langkah mereka terasa lebih berat, seperti ada yang mengikuti. Malam itu, mereka mendengar suara gamelan dari kejauhan. Aldi berseloroh, "Wah, pesta di puncak nih." Tapi Bayu diam. Dia melihat sekelebat bayangan menari di balik kabut. Aku, di rumah, mulai dihantui oleh bau dupa setiap tengah malam. Padahal kami tidak pernah membakar dupa. Ibu sempat bertanya, "Kamu nyium bau itu juga?" Aku mengangguk pelan. Malam kelima, seekor burung gagak tiba-tiba menabrak jendela kamar Bayu. Lehernya patah, darahnya mengalir deras di lantai. Ayah bilang itu pertanda buruk, tapi ibu hanya menangis. Aku kembali bermimpi. Kali ini, Bayu terlihat jelas. Dia duduk di batu besar, dikelilingi kabut dan suara-suara asing yang berbicara dalam bahasa yang tidak kupahami. Dia menangis. "Jangan biarkan aku tinggal di sini." Di jalur menuju pos 2, gangguan semakin menjadi. Putra melihat anak kecil duduk di atas pohon, tapi saat ia tunjukkan ke yang lain, anak itu sudah hilang. Dion merasa ada yang memegang kakinya dari dalam semak. Mereka ketakutan, tapi terlalu jauh untuk kembali. Malamnya, tenda mereka bergetar hebat. Angin tak kencang, tapi ada suara langkah di luar, mengelilingi tenda, berputar, dan sesekali terdengar cekikikan. Bayu membaca doa, menggenggam keris kecil peninggalan kakek yang dibawanya untuk jaga-jaga. Tapi malam itu terasa abadi, tak ada yang tidur. Ketika mereka mencapai pos ketiga, kabut turun sangat tebal. Jarak pandang hanya 1 meter. Dion yang berada di depan berhenti dan berteriak, "Bayu, ada jalan bercabang." "Jalur yang mana?" Tapi mereka sadar, mereka tak mengenali jalur manapun. Kompas rusak, GPS error.
Peta tak masuk akal. Semua arah terlihat sama. Bayu mulai panik. Ia berusaha mencari sinyal, tapi tak berhasil. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini seperti orang menyanyi, tapi nadanya sumbang, seperti rekaman rusak. Dalam kepanikan, Bayu mencoba mengambil jalan ke kanan, tapi tanah di bawahnya gembur. Sebelum bisa dicegah, tanah longsor sedikit, dan Bayu terpeleset. "Bayu!" teriak Dion. Bayu terjatuh ke dalam jurang berkabut. Mereka tak bisa melihat dasar jurang. Hanya gema suara teriakannya. Lalu sunyi. Dion, Aldi, dan Putra hanya bisa memanggil namanya. Tapi tidak ada jawaban. Mereka harus kembali tanpa Bayu. Di rumah, pada saat yang sama aku sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, crash. Foto keluarga kami di dinding jatuh dan pecah. Foto yang ada wajah Bayu di tengah-tengah. Saat aku membungkuk untuk membersihkan pecahan kacanya, satu serpihan kecil menyayat jariku. Aku terdiam. Ada tetes darah. Dan saat itulah aku tahu. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Ibu keluar kamar, mukanya pucat. Aku mimpi Bayu jatuh ke lubang gelap dan tak bisa kembali. Hari itu menjadi awal dari penantian panjang. Bayu dinyatakan hilang. Pendaki lain menemukannya tidak. Tim SAR hanya menemukan jaketnya tersangkut di ranting dekat jurang. Hari-hari berlalu, minggu berubah menjadi bulan, lalu tahun. Tapi Bayu tak pernah kembali. Sampai 7 tahun kemudian, tepat di hari ulang tahunku yang ke-22, terdengar suara pintu diketuk tengah malam. Dan di sana berdiri seorang anak laki-laki dengan wajah yang tak berubah sedikit pun. "Namaku Bayu," katanya. "Aku kakaknya Raka. Tahun berapa ini?" Matanya berkaca-kaca. "Aku baru turun dari Gunung Lawu. Tapi," katanya, "sekarang 2025. Tapi aku dari tahun 1942, aku menatap anak itu tidak bisa berkata-kata, Bayu." Wajahnya persis seperti terakhir kali kami melihatnya 7 tahun lalu, tidak menua sama sekali. Tapi lebih dari itu, dia mengenakan pakaian zaman dulu. Baju loreng pudar dan celana panjang lusuh dari kain goni. Di dadanya terpasang tanda pengenal lusuh bertuliskan Pandu Sukarela 1942. "Aku harus segera melapor ke markas Jepang," katanya pelan. "Apa kamu perwira Belanda?" Aku mundur 1 langkah. Ada yang tidak beres. Dia bukan lagi kakakku. Ayah dan ibu menangis saat melihat Bayu. Tapi respons Bayu aneh. Dia seperti tidak mengenali siapapun. Hanya diam dan menyebut-nyebut Gunung Lawu, api abadi, dan suara perempuan bersanggul. Malam itu, aku mendengar dia berbicara sendiri di kamar. 9 pintu belum ditutup. Jangan biarkan yang lain keluar. Aku mengintip dari balik pintu dan melihat bayangan seseorang berdiri di belakang Bayu, meskipun tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Catatan lama dari tahun 1942. Aku mencoba mencari tahu sendiri. Aku menggali arsip lama dan akhirnya menemukan artikel koran tua di perpustakaan daerah. Judulnya, 3 pendaki remaja hilang di Gunung Lawu, 1942. Diduga memasuki kawasan petilasan keramat dan tidak pernah kembali. Foto yang menyertainya membuat darahku membeku. Salah satu dari 3 pendaki itu adalah Bayu. Wajahnya sama persis, tak berubah. Bagaimana bisa Bayu menjadi 2 orang? Aku mendapati foto Bayu saat SMP yang sempat dipajang di ruang tamu berubah dengan sendirinya. Dalam foto itu kini ada 2 Bayu berdiri berdampingan. Satunya tersenyum, satu lagi menatap tajam ke arah kamera. Malam itu, aku bertanya langsung ke Bayu, "Apa yang terjadi di Lawu?" Dia memalingkan wajah, tapi akhirnya menjawab, "Aku melihat matahari hitam. Mereka bilang, aku harus menggantikan yang keluar. Karena aku anak bungsu, aku harus tinggal." Ritual gantian jiwa. Seorang dukun tua bernama Mbah Sarwo datang ke rumah karena mendengar kabar kembalinya Bayu.
Bayumu bukan bayumu, nak, katanya. Dia yang kembali cuma tubuhnya, ruhnya tertukar. Lawu tidak pernah memberi tanpa mengambil. Mbah Sarwo mengajak kami ke puncak Lawu untuk membuka gerbang antara agar bisa menyelamatkan Bayu yang asli jika masih ada di dalam. Kembali ke Gunung Lawu aku dan Mbah Sarwo mendaki. Tak ada pendaki lain saat itu. Udara dingin, kabut tebal. Tapi di pos 3, waktu terasa berhenti. Jam kami mati. HP kami tak berfungsi. Lalu, kami menemukan tenda biru yang sudah sobek seperti bekas lama sekali. Di dalamnya, jaket Bayu yang dulu hilang, tapi warnanya masih baru. Waktu di sini tidak berjalan seperti di bawah, kata Mbah Sarwo. Lorong ke dunia lain. Di dekat puncak, kami menemukan goa kecil yang tertutup semak. Ketika dibuka, hembusan angin panas keluar dari dalam. Di dinding goa tertulis, "Siapa yang masuk, jangan harap pulang sama." Kami masuk. Di dalam, lorong sempit memanjang dan suara perempuan bernyanyi mengalun dari kejauhan. Bayangan manusia terlihat berbaris. Ada yang menangis, ada yang tersenyum. Semuanya mengenakan pakaian dari masa yang berbeda. Aku bertemu Bayu yang asli. Di ujung lorong aku melihat Bayu yang lebih tua, kurus, dan mengenakan pakaian robek. Dia berjongkok di pojok, menggambar simbol-simbol di tanah. "Raka," bisiknya. Kamu beneran Raka?" Aku nyesel, aku mau pulang, tapi dia nggak ngizinin. Tiba-tiba, dinding lorong bergetar, suara tawa perempuan menggema. Mbah Sarwo berteriak, "Ambil dia sekarang, keluar sebelum gerbang tertutup." Siapa yang ikut pulang? Kami berlari keluar lorong membawa Bayu yang tua. Tapi saat sampai di luar, 2 Bayu berdiri di hadapan kami. Yang satu masih remaja dan pucat, yang satu kurus dan ketakutan. "Salah satu dari mereka bukan manusia," kata Mbah Sarwo. "Yang palsu tidak bisa menyebut nama lengkap ibumu." Aku bertanya, "Siapa nama ibu kita?" Yang satu menjawab, "Siti Nur Hasanah." Yang lain hanya menunduk. Tapi saat hendak menyeret yang palsu ke goa, dia tersenyum lebar dan matanya berubah hitam. "Kalian pikir cuma satu dari kami yang lolos?" katanya. "Gerbang sudah terbuka." Lawu belum selesai. Kami berhasil kembali ke rumah, membawa Bayu yang asli. Tapi semuanya tidak lagi sama. Bayu sering bermimpi didatangi kembarannya yang masih terjebak antara dunia. Di desa, mulai banyak kejadian aneh. Orang mendengar suara gamelan di malam hari. Beberapa anak kecil hilang setelah bermain ke arah gunung. Dan aku, setiap kali menatap cermin, melihat diriku yang lain, tersenyum dingin. "Lawu belum selesai dengan kita," bisik suara dalam kepalaku. Untuk season 1 mungkin sampai di sini dulu. Untuk lanjutan season 2 akan diupload secepatnya. Terima kasih.